pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus, nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita naikkan bersama. Katakan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah
semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi, sebab ini tahun pembebasan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita mau menyembah Dia. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku, tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Sekali lagi kita naikkan, katakan, walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan kebaikan bagiku Tuhan, kebaikan bagiku. Katakan, tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik. Mari bersama sekali lagi katakan dengan iman, aku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Katakan, walaupun takkan mudah Tuhan, tapi kami percaya Yesus. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan kebaikan. Mari bersama katakan, tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana
percaya akan rencana. Silakan Bapak Ibu sekali lagi, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita dengan iman, katakan aku ragukan janji. Amin. Ya. Hidupku sepenuhnya percayakan rencanamu terbaik. Sekali lagi, oh tak pernah, yes, janjimu tak pernah ku takutkan. Hidupku sepenuhnya percayakan rencanamu terbaik. Sekali lagi katakan, tak pernah ragukan, Yesus ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan. Hidupku sepenuhnya percayakan rencanamu terbaik bagiku. Oh, kami tidak ragu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami tidak ragukan janji-Mu Bapa. Terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Bapa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia.
Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal 2. Mari kita baca ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Selama beberapa minggu kita sudah belajar dari firman Allah tentang satu, berita Injil. Yang kedua, kita juga sudah belajar bagaimana hidup berpadanan dengan Injil Kristus dengan tetap patuh di tengah penderitaan. Yang ketiga, kita sudah belajar mengenai hidup berpadanan dengan Injil Kristus dengan memelihara persatuan dan kesatuan di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Perjuangan untuk memelihara kesehatian, persatuan dan kesatuan di dalam sebuah rumah tangga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara sebenarnya adalah perjuangan yang akan menentukan mati atau hidupnya sebuah rumah tangga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Apabila sebuah rumah tangga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara gagal dalam memelihara kesehatian, persatuan dan kesatuan di dalam sebuah rumah tangga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara, maka rumah tangga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara itu akan mati. Sebaliknya, apabila sebuah rumah tangga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara berhasil memelihara kesehatian, persatuan dan kesatuan, maka rumah tangga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara itu akan hidup dan bertumbuh. Kita juga sudah belajar beberapa masalah di gereja Filipi yang berpotensi dapat menimbulkan ketidakpuasan, perselisihan dan perpecahan, yaitu pertama dengki atau iri hati, dan yang kedua kesombongan. Minggu yang lalu kita sudah belajar apa yang diajarkan oleh firman Allah mengenai bagaimana kita dapat memelihara persatuan dan kesatuan di antara orang-orang percaya, yaitu dengan bersedia untuk menjadi bukan apa-apa,
bukan siapa-siapa. Minggu yang lalu kita sudah belajar salah satu cara untuk bisa sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan adalah pertama-tama dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, yaitu dengan bersedia menjadi bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa dan bersedia menjadi pelayan bagi semua. Langkah berikutnya untuk bisa sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan adalah dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Firman Allah berkata, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Dari teladan Tuhan Yesus, mari kita belajar kerendahan hati yang rela menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, serta tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang pertama, sebagai Allah, Yesus tidak berambisi untuk mengambil dan atau memanfaatkan sesuatu bagi dirinya. Firman Allah berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan." Sebagai Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Yesus adalah raja di atas segala raja. Yesus layak untuk menerima segala pujian dan hormat dan kuasa. Namun dia tidak mempertahankan semuanya itu. Sebagai Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam bahasa aslinya, hal ini mengandung pengertian sebagai Allah. Yesus tidak berambisi untuk mengambil dan atau memanfaatkan sesuatu bagi dirinya. Yesus sebagai Allah tidak melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri. Hal ini amat berbeda dengan raja-raja dunia yang biasa mewajibkan rakyat menyediakan apa yang dibutuhkan oleh raja. Bahkan rakyat biasanya diperintahkan, bahkan dalam beberapa keadaan dipaksa untuk mendahulukan kepentingan pribadi raja dan kerabat raja terlebih dahulu. Ketika umat Tuhan meminta untuk dipimpin oleh seorang raja seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka, Nabi Samuel memperingatkan mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya, dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik,
dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Dengan kata lain, raja-raja dunia, penguasa-penguasa dunia biasanya akan mendahulukan kepentingan diri mereka, keluarganya, kerabatnya, kelompoknya, pendukungnya, pegawainya di atas kepentingan rakyat yang diperintahnya. Raja-raja dunia, penguasa-penguasa dunia biasanya akan mengupayakan keamanan dan kesejahteraan diri mereka terlebih dahulu di atas kepentingan rakyat yang diperintahnya. Beberapa bahkan menindas rakyat demi untuk mensejahterakan diri mereka, keluarganya, kerabatnya, kelompoknya, pendukungnya, serta pegawainya. Sementara beberapa penguasa di dunia ini menyalahgunakan jabatan, kedudukan, dan kekuasaan untuk memperkaya diri, mengejar kesenangan, kemuliaan, kepuasan, ambisi, bahkan hawa nafsunya. Tidak demikian halnya dengan Tuhan Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Maksudnya, Yesus tidak memakai jabatan, kedudukan, pangkat, kekuasaan, kemuliaan yang dimilikinya sebagai Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta untuk mencari kemuliaan, kesenangan, kepuasan, kenikmatan, atau apa saja bagi dirinya. Sebagai Allah, Yesus tidak berambisi untuk mengambil dan atau memanfaatkan sesuatu bagi dirinya. Sebagai Allah, Yesus tidak melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, apa yang ada padanya rela dikorbankannya demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Inilah yang dimaksudkan ketika firman Allah berkata bahwa Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah pribadi yang paling tidak mementingkan diri sendiri di seluruh alam semesta. Apa yang menjadi milik dan haknya, yaitu kesetaraan dengan Allah, tidak dipertahankannya. Dia rela mengosongkan dirinya dan bersedia menjadi manusia, hidup di dunia sebagai manusia, mengalami segala macam keterbatasan sebagai manusia, menderita sebagai manusia, bahkan rela mati disalib demi manusia yang berdosa, walaupun dia sendiri hidup tanpa dosa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang paling tidak mementingkan dirinya sendiri. Apa yang menjadi milik dan haknya tidak dipertahankannya, tetapi rela dikorbankannya demi kebaikan orang lain. Karena Yesus menganggap kita manusia berdosa lebih utama daripada dirinya sendiri, Yesus rela mati di kayu salib demi kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena Yesus menganggap nyawa saudara dan saya lebih berharga daripada nyawanya sendiri, Yesus rela mati di kayu salib demi saudara dan saya. Karena itu, jangan pernah meragukan kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Barangkali
Ada di antara kita yang karena rupa-rupa penderitaan yang mendera hidup kita, seperti sakit penyakit, kesulitan keuangan, masalah rumah tangga, kesulitan dalam pendidikan dan sebagainya. Barangkali ada yang pernah meragukan kasih Allah kepada kita. Apabila demikian, mari kita bertobat. Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tetapi Yesus tidak hanya memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, Dia juga memberikan nyawanya untuk mereka yang iri hati dan dengki kepadanya. Yesus juga memberikan nyawanya untuk mereka yang tidak percaya kepadanya. Yesus juga memberikan nyawanya untuk mereka yang tidak peduli akan Dia, mereka yang merasa tidak membutuhkan Dia, mereka yang merasa bisa hidup tanpa Dia. Yesus tidak hanya memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, Dia juga memberikan nyawanya untuk mereka yang mengejek Dia, menolak Dia, menangkap Dia, menganiaya Dia, mengolok-olok Dia, menyalibkan Dia, membunuh Dia. Sementara Ia tergantung di kayu salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Firman Allah berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah telah mengasihi kita bukan ketika kita telah bertobat. Allah telah mengasihi kita bukan ketika kita telah menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Allah telah mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Karena itu jangan pernah meragukan kasih Allah kepada kita. Betapapun pahit apa yang pernah kita alami, mari kita percaya Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Betapapun pahit apa yang pernah kita alami, mari kita percaya bahwa Allah mengasihi kita. Mari kita percaya bahwa Allah tetap mengasihi kita. Mari kita percaya Allah pasti akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang paling tidak mementingkan dirinya sendiri, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa yang menjadi milik dan haknya tidak dipertahankannya, tetapi rela dikorbankannya demi kebaikan orang lain. Dengan demikian, Tuhan Yesus menggenapi firman Allah yang berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tuhan memerintahkan kita untuk berbuat yang sama. Firman Allah berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sebab hanya dengan demikian kita akan bisa memelihara persatuan dan kesatuan di dalam keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Seperti kata firman Allah ini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa,
satu tujuan. Bila ini menjadi keputusan Anda, seperti Tuhan Yesus, Anda bersedia tidak mementingkan diri sendiri, tetapi bersedia memperhatikan kepentingan orang lain juga, dan dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri, di mana tidak saja secara pasif dengan tidak mempertahankan hak dan milik, tetapi juga secara aktif dengan tidak berusaha untuk mengambil sesuatu bagi diri sendiri, bahkan secara aktif bersedia mengosongkan diri dan rela mengorbankan apa yang ada pada kita demi kebaikan bersama. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkat tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal
aku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kirialamo kakaralama kafarlako, Kirialamo korialamo, kakanama kafarlako rialamo, Kirialamo korialamo, Kirialamo korialamo, kanama kafarlako rialamo, Kirialamo korialamo, Kirialamo korialamo, kanama kafarlako rialamo, Kirialamo kakaralama kafarlako rialamo, Kirialamo korialamo, kakaralama kafarlako rialamo, Kirialamo korialamo, kakaralama kafarlako rialamo, kakaralamo. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralaba kafardato, kakaralaba kafardato, kakaralaba kusyai. Firman Allah memerintahkan kita untuk meniru teladan Tuhan Yesus dalam hal tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain juga, dan dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri, tidak saja secara pasif dengan tidak mempertahankan hak dan milik, tetapi juga secara aktif dengan tidak berusaha untuk mengambil sesuatu bagi diri sendiri,
bahkan secara aktif bersedia mengosongkan diri dan rela mengorbankan apa yang ada pada kita demi kebaikan bersama. Mari kita beritahukan kerelaan kita ini kepada Tuhan, dan mari kita mohon pertolongan Tuhan agar kita dapat melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Kirialamo kakaralabakatandato kakaralabakatandato kakaralabakusyai. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain juga, dan dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Tolong kami Tuhan untuk tidak mempertahankan hak dan milik kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak berusaha untuk mengambil sesuatu bagi diri sendiri. Bahkan tolong kami Tuhan agar secara aktif bersedia mengosongkan diri dan rela mengorbankan apa yang ada pada kita demi kebaikan bersama. Irialamo kakaralabakatandato kakaralabakatandato kakaralabakusyai. Bapa kami yang di sorga, selidikilah kami ya Allah, ujilah hati kami ya Tuhan. Ampunilah ya Bapa apabila karena deraan rupa-rupa penderitaan kami pernah meragukan kasih-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Kami mohon agar darah Tuhan Yesus menyucikan kami dari segala kejahatan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami. Kami percaya Tuhan Engkau telah membuktikan kasih-Mu kepada kami dalam hal Tuhan Yesus bersedia mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa menggantikan kami. Kami percaya Tuhan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau baik. Kami percaya Engkau tetap baik, selalu baik. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak membiarkan kami. Kami percaya Tuhan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Dan sesudah doa saudara boleh duduk kembali. Dan cawan dan roti akan dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak untuk duduk kembali. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan. Mari kita menyanyikan lagu ini. Syukur untuk salib-Mu, syukur Kau bayar harga, tanggung dosa aibku, Kau datang beri kasih karunia-Mu. Syukur untuk kasih-Mu, syukur untuk lobaku, darah-Mu menyucikan diriku, tahu pengampunan kasih-Mu. Layak Kau Tuhan,
you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for your nail-pierced hands. Wash me in your sin-stained flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the treasure of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan tetapi belum mendapatkan cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Sungguh baik, sangat baik. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percaya
hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sama-sama katakan, hanya Engkau juru selamat. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Mari kita pegang janji-Nya. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sekali lagi dengan pengakuan iman katakan, hanya Engkau. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu tak
Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Irialamoga karalamoga pamba karialamoga karalamoga pamba karialamoga karalamoga pamba karialamoga. Bila ada yang didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus kerja dalam kehidupan mereka. Hati yang keras kami mohon agar dilembutkan oleh Roh Kudus. Kami berdoa agar Tuhan memenuhi kami dengan Roh Kudus. Penuhkan kami dengan segala keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menyembuhkan orang, mengadakan tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran. Demi nama Yesus anak-Mu yang kudus. Kami mohon masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa selesaikan sekolah, bisa selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, yang memerlukan tempat tinggal dan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Hati luka, Tuhan balut. Bebat setiap hati yang terluka ya Tuhan. Sembuhkan tubuh, jiwa, dan roh anak-anak-Mu. Adakan mujizat keuangan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, Tuhan kirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh tidak mau mengampuni, roh kebencian. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus akan mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang.
Apabila ada di antara kita yang membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi katakan, Allah itu
bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Allah itu bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Katakan. Sekalipun aku jatuh, tapi tak akan tergeletak. Sekalipun aku jatuh, tapi tak akan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Katakan, sebab tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sekali lagi dari awal, katakan, Allah itu bagi kita. Allah itu bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Katakan, Sekalipun kita jatuh, amin, tapi tak akan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi tak akan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. sebab tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sekali lagi, Allah itu bagi kita. Amin. Allah itu bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan. Haleluya. Allah itu bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Haleluya. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Katakan, sekalipun kita jatuh, tapi tak akan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi tak akan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu Sebab apa, saudara? Katakan, sebab tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sekali lagi, sebab tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Amin. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Allah Roh Kudus. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
bagimu Tuhan. Mari dahulu kita bersama-sama kita katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau